Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Untuk materi hari ini, saya akan bahas secara detail terkait dengan sintak dari bahasa pemrograman PHP. Kenapa saya memilih PHP dalam materi perkuliahan teknik pemrograman ini? Karena PHP ini kan dipakai di bahasa program dari pemrograman atau yang dipakai di program dalam pembuatan website. Di website ini kan sangat penting dan sangat familiar di dunia bahasa program. Artinya kalian mau tidak mau harus sedikit banyak mengetahui apa itu teknik pemrograman di dalam PHP. Ya. Jadi terkait dengan pertanyaan Mas bahwa Mas Rio masih belum paham karena sintak-sintaknya belum tahu atau belum jelas. Tapi tidak apa-apa, sebetulnya di materi atas mungkin bisa di scroll ke atas bahwa materi atau modul dari teknik pemrograman sudah saya sertakan. Jadi Mas Rio mungkin bisa cek lagi materinya sambil hari ini jelaskan secara detail ya, terkait dengan sintak yang ada di PHP. Oke, saya mulai. Sebentar, saya share screen dulu. Ya, jadi mohon maaf, mungkin bisa diwakili lihat share screen saya. Oke, terima kasih. Nah, jadi gini, jadi materi untuk teknik pemrograman ini memang full saya gunakan PHP ya. Jadi yang pertama nanti kita akan membahas terkait dengan konsep web dan web programming, kemudian konsep PHP, kemudian berikutnya PHP fundamental. Di dalam PHP fundamental ada tipe data yang harus kalian pahami, variabel, operator. Ini teknik dasarnya yang fundamental. Pernyataan kontrol, if, else, switch, for, while. Ini untuk kontrol. Jadi semua bahasa program pasti ada if, else, switch, for, dan while. Itu sudah pasti. Kemudian ada juga nanti kita bahas terkait dengan array dan fungsi. Oke, lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung di sela saja, enggak apa-apa ya, langsung bertanya saja. Ya. Jadi di konsep web ini, ya, di website ini ada dua macam website, ya, yang perlu di website statis ya, bersifat tetap, ditonjolkan pada tampilan saja. Contoh web statis ini adalah kalau yang kondisi sekarang, ya, itu adalah landing page, ya, landing page. Jadi biasanya untuk promosi, ya, untuk promosi, kemudian ya, iklan-iklan dan sebagainya yang hanya satu halaman dan tidak akan pernah berubahnya hanya di codingnya saja, tidak menggunakan database. Itu adalah web statis. Okay. Kemudian berikutnya adalah web dinamis, bersifat berubah, ditonjolkan pada pengolahan data. Jadi kalau website dinamis ini ya contohnya websitenya Narotama. Website Narotama itu dinamis, yang akademik, ya. Jadi akademik itu ada database-nya. Setiap ada perubahan nilai atau perubahan presensi, kalian KRS dan sebagainya. Itu namanya website dinamis. Contoh sederhananya adalah Simnaro. Kalau web statis, contohnya adalah landing page. Kalau zaman sekarang, istilahnya adalah landing page atau company profile. Saya ambil contoh. Ya. Untuk yang web statis, contoh web statis
kemarin saya coba membuat ini Chelsea Wuling Surabaya .blogspot. Nah, ini yang gratisan ya. Nah, seperti ini adalah web statis. Ya. Web statis yang saya buat menggunakan Blogspot. Jadi ini webnya ini adalah statis dan kalian tidak perlu belajar terkait dengan PHP. Jadi tidak ada PHP-nya sama sekali di sini. Di sini hanya HTML. Jadi kalian harus memahami apa itu yang namanya HTML. Sintak-sintak yang ada di HTML. Ini adalah web statis. Contoh sederhana. Jadi hanya satu halaman. About, misalkan kita klik, dia akan turun di sini. Misalkan di sini saya klik about. Nah, dia akan langsung lari ke about. Tipe atau jenis, dia akan lari ke tipe jenis. Produk, dia akan lari ke produk. Kontak, dia akan lari ke kontak. Seperti itu. Ya. Ini adalah yang namanya statis. Tanpa bahasa program sama sekali, cukup kita menggunakan template yang banyak di internet, yang bisa kita download, kemudian kita ubah sesuai dengan konten. Template-nya sudah ada, kalian hanya merubah saja. Ini contoh yang kemarin saya bikin, ada pesanan dari Wuling, ya, untuk bikin landing page dari marketingnya atau sales. Seperti itu. Jadi untuk yang web dinamis, ya contohnya Simnaro tadi. Kalian bisa buka. Contoh sederhananya adalah untuk web dinamis Simnaro. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, saya lanjut. Kemudian dan server, ya. Jadi web browser atau software adalah software untuk menampilkan dokumen-dokumen dari web server, yaitu Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, kemudian banyak lagi, yang Safari, yang pakai iPhone dan sebagainya. Jadi ini adalah disebut web client, artinya dari sisi klien yang mengakses. Server ada web server. Kalau web server adalah software untuk perintah atau permintaan HTTP, Hypertext Protocol, atau HTTPS yang secure dari klien, yaitu Apache antar platform, IIS hanya di Windows, PWS, dan lain-lain. Apache atau Exam. Ya, Exam ini ya web server. Kalau di lokal, di biasanya kalau kita, gini ya, jadi intinya pada saat kita bikin sebuah website, yang harus kalian pahami adalah ada dua, ya, domain dan hosting atau server. Contoh di dunia nyata, kalau kalian beli rumah, ya, kalau kalian beli rumah itu sudah pasti dapat rumahnya dan otomatis dapat alamat. Oke, ya. Jadi kalau di dunia nyata seperti itu. Tetapi kalau di web itu berbeda. Kalau di web kalian beli tanahnya dan rumah itu adalah hosting. Alamat itu adalah domain. Antara hosting dan domain ini bisa kita beli di tempat yang berbeda. Atau mau di satu tempat provider, bisa juga di provider lain. Domain di provider A, hosting di provider B. Oke. Jadi itu kalian bisa memahami. Jadi di dunia internet, tapi kalau kita mau bikin yang web dinamis, jadi kita harus di lokal dulu. Kalau di lokal kita tidak perlu domain dan hosting. Domain dan hostingnya sudah ada di laptop secara lokal. Jadi di laptop, tapi saat ini
kita belum online dulu, jadi kita tidak butuh domain dan hosting. Masih dasar, kalau kalian harus mencobanya adalah di laptop. Kalau di laptop, langkah yang pertama kalian harus install yang namanya web server dulu. Browsernya kan sudah ada, web browsernya sudah ada, web servernya menggunakan Exam. Itu juga sudah saya sertakan di pertemuan di awal. Nanti kalau belum, mungkin bisa chat di grup saja ya, biar ramai grupnya. Jadi yang pertama kalian harus install yang namanya web server seperti ini. Exam yang paling familiar, yang paling banyak dipakai. Ini begitu kalian aktifkan setelah diinstal, kemudian di start yang namanya Apache dan MySQL. Database-nya kita pakai MySQL. Jadi standar pakai MySQL dulu. Jadi ini harus aktif supaya PHP-nya bisa berjalan. Setelah ini aktif, maka kalian bisa menggunakan web editor, menggunakan Notepad juga bisa, kemudian Visual Studio, Visual Code juga bisa, kemudian Notepad++ itu juga bisa, Dreamweaver itu juga bisa. Jadi banyak web editor, juga banyak sekali. Tinggal kalian sesuaikan saja inginnya mau pakai yang mana. Kalau saya menggunakan Notepad++. Ambil contoh ini, ya. Jadi nanti kalau sudah terinstall ya, web servernya, coba kalian cek di drive C, ini htdoc, kemudian foldernya. Saya ulangi lagi di sini. Jadi ada di sini adalah exam, kemudian di folder htdoc, kemudian folder bebas, kasih nama apa? Kalau saya kasih nama TechPro. Nah, di tempat inilah nanti semua file atau tugas yang bisa kalian kerjakan di sini. Ini akan bisa berjalan jika web servernya itu juga. Ambil contoh filenya ini di PHP. Jadi PHP ini kalian bisa menggabungkan antara HTML dan PHP ya. Jadi di sini misalkan kalau perintah PHP diawali kurung lebih kecil tanda tanya PHP, diakhiri dengan tanda tanya kurung lebih besar, atau kurung buka tanda tanya PHP dan tanda tanya kurung tutup. Tapi bentuknya yang seperti yang kalian bisa lihat di sini. Ya, echo itu adalah untuk menampilkan di layar. Kalau di materi saya sebelumnya di algoritma itu adalah write, ya kan? Kalian masih ingat semester lalu? Jadi write itu untuk menampilkan kalau menggunakan bahasa program Pascal. Jadi yang perlu kalian pahami adalah teknik dasarnya. Teknik dasarnya di sini adalah teknik pemrogramannya adalah menampilkan. Menampilkan itu setiap bahasa program itu pasti berbeda singkat. Tinggal kita cari di internet, tetapi yang harus kalian pahami adalah menampilkan kalimat atau menampilkan apapun ya ke dalam layar. Itu apa sintaknya? Kalau di PHP itu menggunakan echo. Kalau menggunakan Notepad ini akan lebih enak. Ya, artinya lebih enak itu bisa berwarna-warni. Ya. Mana kalau yang PHP warnanya seperti ini, kemudian apa? Stringnya ya, hampir sama. Kalau kalimat diakhiri tanda petik 2, diakhiri dengan titik koma. Jadi sama persis. Contoh seperti ini, ya. Kemudian akan saya tampilkan di layar. Nah, seperti ini. host/techpro. Ya. Itu akan muncul selamat datang. Jadi berhasil.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Itu yang echo tadi itu hanya bisa mengambilkan string aja ya Pak, nggak bisa yang menampilkan codingan lain seperti kayak paragraf atau dan lain-lain. Kayak apa? Gimana? Maksud saya kan yang echo kan hanya bisa menampilkan string, Ya, apa bisa menampilkan yang lain Pak, selain string, selain string maksud saya. variabel, variabel bisa, Oh ya, variabel bisa. Contoh, ya, kalau sintak HP untuk variabel adalah dolar. Variabel di dalam PHP itu sangat case sensitif. Huruf besar, huruf kecil itu berpengaruh. Misalkan di sini saya kasih nama. Nama saya isi dengan bagus. Misalkan. Kemudian akan saya tampilkan di layar Evo bagus. Evo nama. Seperti ini juga bisa ditampilkan. Saya simpan, dan saya refresh. Selamat datang ke bagus. Loh Pak, kok gandeng gitu Pak? Satu baris, padahal kita ketiknya adalah ganti baris. Nah, jadi teknik, jadi semua bahasa program ya, yang perlu semua bahasa program membacanya adalah satu garis lurus. Oke, jadi semua bahasa program jika kalian ketik atau kalian isikan apapun di dalam web itu terbacanya adalah satu garis lurus. Meskipun kalian menulisnya seperti ini. Yang kalian pahami adalah bagaimana tekniknya adalah bagaimana caranya membuat sintak ganti baris. Ganti baris di setiap bahasa program itu berbeda. Nah, di PHP itu tidak ada tidak ada perintah untuk ganti baris. Mungkin ada, tapi saya tidak pernah pakai. Mungkin ya. Saya biasanya menggunakan sintak untuk HTML. Jadi di sini gabungan dari HTML dan PHP. Perintah HTML-nya ganti baris adalah BR atau break. Jadi kalau saya masukkan di dalam PHP, di sini kan sintaknya adalah punyanya PHP nih. Ini adalah punyanya PHP. Jadi semua yang ada di dalam sini ini adalah perintah PHP. Kalau kita mau memasukkan sintaknya HTML, maka harus di luar PHP atau di dalam string. BR itu adalah sintaknya sintaknya HTML. Nah, ini saya kasih ketik BR seperti ini. Jadi di dalam echo atau di dalam tanda petik. Karena BR adalah sintak untuk HTML. Saya simpan. Ini cara yang pertama. Oke, saya refresh. Nah, jadi selamat datang, itu bagus. Itu sudah langsung bisa ganti baris. Karena ada perintah BR. Cara yang kedua, kalian bisa buka tutup PHP-nya. Artinya, BR ini tetap punyanya HTML, jadi ditutup, buka lagi. Jadi di luar ini adalah perintah HTML. Seperti ini juga bisa. Oke, ya, saya simpan. Saya refresh, apakah berjalan? Tetap berjalan. Begitu. Jadi ada banyak cara. Cuman cara yang terakhir ini kurang pas atau terlalu banyak, terlalu ribet. Maka tekniknya adalah masukkan perintah break-nya atau BR-nya di dalam echo atau di dalam string. Seperti cara saya yang pertama. Seperti ini kan lebih singkat. Gitu, Mas? Bisa dipahami? Jadi bisa menampilkan kalimat atau bisa menampilkan
isi dari variabel. Ada yang lain? Terima kasih, Pak. Ya. Oke, yang lain? Ada pertanyaan? Ada ya? Oke, saya lanjut. Jadi ini adalah perintah PHP. Jadi kalian harus bisa memilah mana perintah HTML dan mana perintah PHP. Itu banyak sekali materi di internet, bisa kalian pelajari. Sebetulnya tugas-tugas yang kemarin itu juga banyak perintah HTML dan perintah PHP yang harus kalian pahami. Menggunakan form, menggunakan option, menggunakan checkbox, semua sudah ada di sana. Oke, saya lanjut materinya. Oke, jadi kalian harus mempersiapkan yang namanya web server dulu. Untuk tugas UTS, kalian harus upload di online. Jadi nanti di pertemuan ke-7 atau pada saat UTS itu akan tetap saya pandu. Jadi khusus pertemuan ke-7 dan waktu minggu UTS itu akan saya bimbing. Kalian tidak perlu khawatir tidak bisa, karena akan saya bimbing. Biasanya gini, kalian boleh cari server yang berbayar. Kenapa harus online, Pak? Ya, supaya kalian tahu pada saat kalian bikin itu sudah pasti nanti semua program harus di online kan, supaya kalian tahu seluk-beluk itu seperti apa. Ya. Mungkin sedikit akan saya infokan. Mungkin bermodal sedikit ya, tidak apa-apa ya. Jadi server super kemarin saya dapat ya, saya carikan yang murah. Atau kalian bisa mencari yang gratisan hosting yang tidak apa-apa, kan hanya kebutuhannya coba cari yang gratisan berapa ya, 4 bulan lah, 4 bulan ke depan. Atau kalau mau berbayar ada yang mungkin hanya 100.000 sudah dapat server. Ya. Tapi nanti ini ya, jadi ini contoh-contohnya di sini. Kalau di server Indonesia itu yang sering saya pakai master.co.id. Kita lihat saja di sini berapa harganya. Oh, ini 400, mahal. Nah, ini ada yang 200. Bagi kalian saya kira ini mahal. Kita cari yang lebih murah, mungkin jagoan hosting. Kalian bisa cari ya, setting nanti bisa diinfokan ke saya pada saat pertemuan seperti ini, supaya teman-teman lain kalau ada info hosting yang murah bisa beli di sana. Jadi ini saya wajibkan ya, supaya kalian tahu di dunia server, di dunia internet itu hosting itu seperti apa di dalamnya. Nah, kalian sudah belajar, syukur-syukur kalian nanti setelah materi ini bisa bikin web, bisa untuk cari uang. Ya, jagoan hosting. Atau ini website itu. Saya cek apakah ada cPanel-nya. Oh ya, gratis cPanel. Gratis cPanel. Oke. Berarti gini ya, kalian bisa beli yang 10.000 ya.
Ya, 10.000 per bulan. Kita kan kuliahnya mungkin sampai bulan Juli ya. Sekarang April. April, Mei, Juli. 40.000 ya. Oke, jadi saya sarankan mulai nanti setelah kuliah ini kalian bisa beli di sini, kemudian ini kan hanya 10.000. Mungkin kalau kalian mau agak berniat sedikit, kalian bisa sekalian beli domain. Domainnya antara 150 sampai 200.000 per tahun. Kalau domain, nanti kalau kalian ada yang mau ditanyakan, silakan tanya di grup ya, jangan japri ya, supaya kecuali sifatnya memang pribadi. Ya. Kalau untuk materi-materi kuliah, sebaiknya chatnya di grup, supaya yang lain juga bisa memahami dan saya tidak menjelaskan berkali-kali. Atau kalian boleh pilih yang 45.000 per bulan, freedomain.com. Ya, jadi banyak. Atau kalian bisa setting dulu sebelum membeli di sini. Jadi saran saya untuk materi ini bukan promosi ke sini ya, tapi supaya kalian bisa tahu bahwa itu membutuhkan domain dan hosting. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, jadi jelas dulu. Kalian persiapkan untuk kalian hanya mengirimkan link domainnya saja berupa PDF. Nanti saya cek, saya klik, saya kontennya benar, itu dapat nilai. Itu aja. Oke, saya lanjut. Ada dua jenis pemrograman web. Ada yang namanya client-side programming. Jadi client-side programming ini bekerja di sisi klien. Contohnya adalah JavaScript, VBScript, dan HTML. Jadi kayak HTML di browser itu adalah client-side. Kemudian server-side programming itu adalah bekerja dari sisi server. Contoh seperti PHP. PHP kan memang berjalannya dari sisi server. Mengapa? Karena kalau tidak mengaktifkan examnya, exam itu kan web server. Ya kan? Nah, kalau itu tidak diaktifkan, maka PHP-nya tidak jalan. Begitupun JSP, ASP, CGI, Fusion, dan sebagainya. Sekarang saya contohkan cuma satu saja, karena saya hanya install PHP untuk JSP, ASP, dan CGI, maupun Fusion, itu nanti berbeda. Saya harus instalasi. Ini saya contohkan satu saja, PHP. Saya ambil contoh, yang tadi examnya ini saya matikan. Saya stop. Oke. Kemudian saya jalankan PHP saya ini, Pro, saya refresh. Oke. Dia akan munyer-munyer, tidak jalan. Nah, berarti PHP adalah programming server side programming. Oke. Seperti di sini, server programming untuk PHP. Maka untuk menjalankan PHP, server harus aktif. Makanya kenapa saya menyarankan menggunakan hostingnya online, ya, karena kan kalau online kan aktif terus. Web servernya itu pasti akan aktif 24 jam. Kalau di laptop kita kadang lupa, tidak di servernya. Di sini kan keterangannya adalah localhost menolak untuk tersambung. Ya. Saya aktif. Oke, saya refresh, maka berjalan. Ya, pelan-pelan ya, bisa dipahami ya. Oke, jadi web programming, client programming,
client-side programming dan server-side programming. Materi ini bisa kalian download di pertemuan ke-5 ini. Konsep PHP. Apa itu PHP? Kepanjangan dari Hypertext Preprocessor. Apa itu Hypertext Preprocessor? Ya, kalian cari di internet. Ya, kemudian biar lebih cepat, menyatu dengan HTML dan berjalan di server side. Bersifat open source dan bisa lintas platform, baik Windows maupun Linux. Oke, jadi kalau kalian membuat sebuah program menggunakan PHP, maka sifatnya adalah open source. Tidak bisa kita buat menggunakan exe, ya, seperti program desktop. Jadi yang perlu penting kalian pikirkan, kalau kalian menjual sebuah produk PHP, website PHP yang dinamis, maka yang perlu kalian pikirkan adalah semua source code itu pasti diketahui oleh klien atau user kita. Yang dikasihkan harus semua. Ya, kalau nggak dikasihkan semua nggak bisa jalan. Artinya mereka yang sudah beli program dari kita itu bisa membuka juga filenya. Mereka juga bisa mengedit. Jadi tidak bisa istilahnya dikompil. Seperti itu. Nah, artinya kalau kalian berbayar, makanya program PHP ini kan juga agak mahal ya, harganya, ya, karena mikir kita itu mikir programnya, kemudian programnya itu kita kasihkan ke orang, sudah kita kasihkan wungkul, sudah mereka juga bisa, kalau mereka tahu terkait dengan bahasa program PHP ya pasti bisa menambah dan ya, atau mengedit. Seperti itu. Untuk menjalankan PHP dibutuhkan hal sebagai berikut: web server, Apache, IIS, PWS, atau exam ya. Kemudian aplikasi PHP, database server, MySQL server bisa, PostgreSQL bisa, tapi yang paling umum adalah MySQL. Kemudian keempat hal di atas didapatkan dalam software Upserve, PHP Triad, kemudian XAMPP, dan yang sering digunakan adalah XAMPP atau SAM. Nah, ini adalah sintak dari PHP diawali. Jadi bisa diawali dengan kurung buka tanda tanya saja, atau kurung buka tanda tanya PHP, atau menggunakan script language sama dengan PHP, kurung tutup, kurung buka, slash, penutup, script, kurung tutup. Seperti ini juga bisa. Jadi ada 3 macam sintak. Tetapi yang paling sering digunakan adalah yang kedua. Kalau yang pertama, itu tergantung dari versi PHP-nya. Kalau versi lama, kurung buka tanda tanya saja dan tanda tanya itu bisa jalan. Tetapi kalau sudah versi yang terbaru, kalau kalian download yang sekarang, itu tidak akan jalan. Jadi hati-hati. Jadi yang paling umum adalah yang kedua. Buka tanda tanya PHP. Ya, bisa dipahami ya. Kalau script language, ini jarang kita pakai. Karena terlalu banyak. Ya, terlalu panjang. Oke, saya lanjut. Ketentuan penulisan kode PHP. Kalian bisa simpan dengan ekstensi nama file php.php. Kalau di Fasilkom, ya sekali lagi, penamaan file tidak boleh menggunakan spasi. Tidak boleh menggunakan simbol. Harus angka atau huruf. Underscore. Sama dengan, jarang ya sama dengan, lebih baik underscore. Untuk spasi underscore. Atau digandeng saja, tidak apa-apa. Setiap perintah diakhiri dengan titik koma. Ya, ini konsep dasarnya dari PHP. Nah, seperti ini. Ini lupa, itu contoh PHP
ditulis menyatu dengan HTML-nya kok banyak sintaknya. Contoh seperti ini, biasanya kita gunakan web editornya adalah Dreamweaver. Ya, Dreamweaver, jadi seperti ini. Jadi ada di body. Ini adalah HTML dan digabung dengan PHP di dalamnya. Yang tidak ada kurung buka tanda tanya ini adalah PHP. Ini adalah HTML. Kalian bisa pelajari, kalau saya jelaskan ya tidak ngikutin nanti. Kalian harus belajar sendiri di internet, di YouTube, itu juga banyak panduannya. Oke, jadi ini seperti ini banyak kita menggunakan Dreamweaver. Oke, saya tunjukkan ya. Kalau menggunakan Dreamweaver, saya buka Dreamweaver. Saya menggunakan Dreamweaver CS6. Oke, kita pilih HTML misalkan, karena di dalamnya nanti ada, seperti ini. Oke, sama kan? Seperti ini. Ini adalah HTML. Di dalam body, di sini, ini body, yang namanya body yang tampil di layar browser. Bisa kalian tambahkan dengan ambil contoh. Kurung buka tanda tanya PHP, kurung buka tutup, kemudian ini saya kasih nama Eko, selamat datang. Kemudian WR, Eko, kemudian saya simpan, ke Tech Pro, kemudian saya kasih nama lain, ya, index 1 misalkan, PHP. Nah, seperti ini. Oke, saya save. Oke, ubah langsung. Jadi kalau pakai Dreamweaver itu juga begitu. Ada warnanya, hurufnya. Atau ini tadi ada variabel nama sama dengan ini Eko nama. Bisa di ya, saya simpan. Oh, sintak error di 10. Oh, ini titik 2, titik koma. Oke, jadi kalau pakai PHP itu lebih enak. Ya. Di sini akan muncul this is syntax error online 10. Jadi di baris ke-10 ada kesalahan. Jadi lebih mudah kalau kita nge-trace sebuah kesalahan sintak. Oke, berarti oh ini titik 2. Kita ganti titik koma. Nah, sudah tidak ada. Dicek sampai dengan no syntax error. Oke, kita simpan. Saya buka lagi. Menggunakan indeks 1 titik PHP. Tetap sama. Nah, gitu ya. Jadi ini title. Title ini punya HTML. Itu munculnya di atas ini. Untitled document. Di sini saya ganti title-nya adalah teknik pemrograman. Simpan. Refresh lagi. Nah, di sini teknik pemrograman title-nya. Oke. Ini campuran kalau menggunakan Dreamweaver. Lebih enak pakai Dreamweaver karena sudah ada default-nya. Kalian tinggal mengisi HTML-nya di body. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Sebelum saya lanjut. Ya, lagi. Maaf Pak, motong Pak. Oh iya, silakan. Untuk yang tugas database itu saya kurang paham Pak. Nanti Bapak coba jelaskan di WA aja Pak.
Oh, database-nya belum. Masuk, maaf Pak, bukan database, domain itu Pak, domain, maaf Pak. Oh, yang domain. Ya. Ya. Oke. Ya, jadi untuk domain dan hosting itu saya jelaskan di pertemuan nanti. Ya, saya jelaskan di pertemuan ke-7. Jadi sekarang pertemuan 5, 2 minggu lagi akan saya jelaskan secara detail karena terkait dengan tugas UTS-nya. Ya. Sabar saja dulu sambil kalian cari sendiri tentang domain dan hosting. Tapi pertemuan ke-7 akan saya kupas tuntas apa itu domain dan hosting. Ya, itu Mas ya. Kemudian menjalankan PHP, Baik, Pak. ya di PHP menjalankan melalui web browser bisa menggunakan localhost atau 127.0.0.1 itu adalah defaultnya. Kalau kita mengerjakan di laptop, kalau sudah hosting, ya harus nama domainnya, tidak bisa tidak, atau menggunakan IP-nya, IP publiknya. Ya, jadi ada istilah IP publik. Ya. Alamat tersebut merupakan alamat loopback, alamat yang default, alamat yang dimiliki oleh semua komputer untuk melakukan komunikasi dengan komputer itu sendiri. Ya, seperti saya tadi, ini saya juga ganti 127, itu juga bisa 127.0.0.1/Expro. Ini juga bisa. Oke, saya gunakan artinya menggunakan localhost ataupun satu juga bisa. Tapi yang paling enak adalah yang localhost, tidak pakai ngetik-ngetik angka, enggak ribet. Localhost aja cukup. Oke, ini hanya perlu kalian pahami saja. Kemudian masuk ke tipe data, variabel dan operator. Tipe data skalar yaitu integer, double, string, boolean. Ini yang paling sering banyak kita pakai nanti tipe datanya. Tipe data di PHP sifatnya adalah varian. Oke, ya. Jadi tipe data dari setiap variabel adalah varian. Apa itu varian? Varian adalah variabel yang tipe datanya tergantung dari isi. Sambil contoh. Saya pakai yang ini saja ya. Yang pakai ini aja. Seperti ini. Lebih mudah, lebih simpel. Jadi yang Dreamweaver seperti ini banyak dengan yang sama. Artinya varian, ya, ini saya bikin variabel namanya nama. Variabel nama, isinya adalah itu bagus. Karena di-update dengan tanda petik 2, maka tipe datanya otomatis menjadi string, atau teks, atau varchar, atau char. Banyak sekali. Tapi kalau saya di sini adalah varchar. Variabel karakter. Jadi otomatis. Jadi tipe data dari setiap variabel di PHP adalah sifatnya adalah varian, tergantung dari isi. Saya ambil lagi. Saya kasih nama echo. Echo-nya misalkan tahun. Tahunnya adalah 2021. Kalau 2021, maka kalau yang kita inginkan berupa murni, angka-angka yang benar-benar angka, maka tidak perlu di-update tanda petik. Selamat datang di tahun. Oke, karena ada variabelnya, maka kita concat. Kita tutup. Titik. Kita buka. Ini kita tambahkan dengan tahun. Paham ya? Sama dengan algoritma kemarin, concat antara string dan variabel. Oke, saya simpan. Saya jalankan.
localhost saja. Localhost. Nah, di situ. Selamat datang di tahun 2021. Itu bagus. Oke, ini ya. Hasilnya, codingnya seperti itu. Artinya bahwa variabel itu, variabel di dalam PHP, varian tipe datanya. Tipe data tergantung kalian isinya seperti apa. Oke, seperti itu. Ya, ada yang double atau bilangan pecahan, ada string atau teks, boolean, true false, ya dan tidak, 0 1. Tipe data kompon yang berikutnya adalah array dan objek. Array itu yang bersifat array, ya. Array itu satu tipe data nilai di algoritma kemarin. Masih ingat, satu tipe data array adalah satu variabel, satu nama, banyak isi, banyak nilai. Sedangkan objek ya, bisa diisi dengan gambar, bisa diisi dengan video YouTube, dan sebagainya. Itu objek. Berikutnya, langsung saja, kalau ada pertanyaan, langsung disela saja. Variabel, lanjutannya, menyimpan data sementara dan nilainya bisa berubah. Sama dengan algoritma. Yang namanya variabel itu bisa diubah sewaktu-waktu. Ditulis, diawali dengan tanda dolar. Contoh, variabel bahasa sama dengan Inggris. Kelas, variabel kelas sama dengan satunya. Saya contohkan tadi, nama dan tahun. Aturan penamaan variabel bersifat case, huruf besar dan huruf kecil dibedakan. Hanya bisa diawali dengan huruf atau garis bawah. Ya. Jadi awalannya tetap dolar. Nah, contoh seperti ini adalah yang benar dan yang salah. Oke, kalian bisa pahami di situ, tidak boleh menggunakan tanda penghubung, minus, tidak boleh. Harus underscore. Tidak boleh diawali dengan angka. Tidak boleh di tengah-tengahnya ada simbol. Contoh tanda seru, variabel itu. I-nya diganti tanda seru. Itu tidak boleh. Dan tidak boleh ada dash, minus, tanda penghubung. Pilih tadi. Bisa diganti dengan underscore. Tidak boleh diawali dengan angka, harus diawali dengan huruf atau underscore. Kemudian berikutnya, ini itu tanda penghubung di tengah, itu juga tidak boleh. Artinya ikut simbol. Selanjutnya, lanjut. Nah, seperti ini. Variabel A sama dengan 5, variabel 2,5, variabel komentar, selamat datang di PHP. Echo, nilai variabel A adalah A, BR. Di situ ya. Jadi di antara tanda petik itu sudah masuk ke dalam sintaknya HTML. Karena PHP ini itu dia nempel di HTML. Ya. Kemudian variabel, ini variabel banyak sekali. Ya, banyak sekali tipenya, macam-macam variabel. Variabel global, variabel yang dikenal di seluruh bagian program. Jadi mulai awal program sampai dengan program akhir, variabel ini akan kebawa terus. Kemudian variabel lokal, variabel yang didefinisikan di dalam fungsi sehingga tidak dikenali di luar fungsi. Artinya pada halaman ini variabelnya ada, kemudian kalau kita buka halaman lain, variabelnya tidak akan tertiru. Variabel predefined, variabel yang sudah didefinisikan sebelumnya. Jadi kita membuat variabel dari form sebelumnya atau dari halaman sebelumnya supaya bisa nyampe di halaman yang sekarang. Itu predefined. Variabel yang berasal dari suatu variabel. Kalau bingung, variabelnya yang dari variabel. Kita bikin variabel, kemudian kita lempar ke halaman lain dalam bentuk variabel lagi. Kemudian form, variabel yang berasal dari form.
HTML. Jadi kalau kalian kemarin ada tugas, sebetulnya ini ada bagian dari tugas yang minggu lalu ya, form membuat textbox, membuat option, membuat checkbox dan sebagainya, itu adalah dari form. Kemudian kita klik kirim, maka nama variabel form. Kemudian variabel konstanta, variabel yang bersifat tetap. Variabel yang bersifat tetap sama seperti di algoritma, bahwa variabel konstanta itu adalah variabel yang tidak bisa diubah. Ini contoh variabel form seperti ini. Input nama. Jadi kita bikin form dulu, kalian harus memahami form di dalam HTML. Ini adalah sifatnya HTML. Ini adalah perintah-perintah yang ada di HTML. Kemudian echo nama siswa adalah variabel nama. Variabel nama ini adalah ini. Input name. Ini adalah nama variabel di dalam form. Di HTML itu juga bisa memberikan nama di dalam form, nama variabelnya. Kemudian ditangkap oleh PHP pada saat dikirim, pada saat diklik submit, itu akan ditangkap di PHP sesuai dengan nama variabel. Maka jika ada isian di dalam nama di dalam form, maka bisa kita tangkap di sini setelah kita lakukan klik submit. Ya, seperti ini. Submit. Nah, nanti akan bentuknya kalau menggunakan Dreamweaver ada tanda PHP di sini kecil. Ini adalah sintak PHP yang isinya echo nama siswa adalah seperti itu. Oke, nanti kalian bisa coba, kalian bisa ketik seperti ini, persis. Nah, ini untuk latihan yang kemarin. Itu sebetulnya kuncinya jawabannya ada di sini. Jadi kalian bisa yang belum mengumpulkan minggu kemarin. Ini ada yang belum mengumpulkan enggak? Atau sudah semua yang ikut? Jadi kalau belum, kalian bisa buka materi PPT-nya di pertemuan hari ini. Itu ada kuncinya untuk menjawab di pertemuan yang kemarin. Seperti ini. Oke, ini operatornya, tanda plus, tanda kurang, tanda asterik atau kali, bagi, persen. Persen itu adalah modulus. Kalau di dalam algoritma kemarin, kalau saya pakai Pascal, persen itu adalah modulus. Kemudian operator assignment atau penugasan itu sama dengan operator bitwise, operator bilangan biner, kemudian operator perbandingan. Ya, perbandingan kalau di PHP sama dengannya 1, berarti kalian memasukkan nilai ke dalam variabel dengannya 1. Kalau sama dengannya 2, itu membandingkan. Ya, contoh, A sama dengan B. Atau begini, 1 sama dengan 2. Hasilnya adalah false. 1 sama dengan 1, itu hasilnya adalah true. 1 sama dengan, seperti ini, kalau sama dengannya 1, maka nilai yang di sebelah kanan akan masuk ke dalam variabel. Itu kalau sama dengannya 1. Kalau sama dengannya 2, ini, maka ini adalah membandingkan apakah 1 sama dengan 1, seperti itu. Ya. Berarti jawabannya adalah true. Jadi hasil ini adalah nanti berupa true. Kalau 1 sama dengan 2, apakah 1 sama dengan 2? Membacanya begitu. Ya, membacanya seperti itu. 1, apakah 1 sama dengan 2? False hasilnya atau tidak, atau salah. Seperti itu. Ya, bisa dipahami. Kemudian ada jika AND, OR, XOR, NOT. Operator increment cukup menggunakan plus-plus atau min-min. Plus-plus adalah menjumlah 1,
Kalau min mengurangi 1. Contoh seperti ini adalah operator operator assignment ya, atau penjumlahan aritmatika sama dengan seperti ini. Saya punya variabel A 4, variabel B 10, variabel 11, variabel hasil sama dengan variabel A ditambah variabel B ditambah variabel C. Untuk keluar di layar, maka echo hasil penjumlahan adalah hasil. Oke. Seperti itu. Maka nanti hasilnya adalah 29 penjumlahan tadi. Oke. Untuk latihan, kalian bisa bikin rumusnya seperti ini. Kalian bikin, apa ini bukan saya kasih tugas di sini ya, untuk kalian latihan di rumah. Kalian boleh proses, kalian boleh kerjakan untuk latihan. Buat aplikasi itu lainnya seperti yang kemarin, kalian kalau mau uji coba, silakan. Kemudian sebelum saya masuk ke materi pokok cabangan, tadi masuk pengantar ini, karena ada yang bertanya ya tadi. Silakan. Oke, saya lanjut ya. Yang hadir 14, itu sudah lumayan banyak yang hadir. Oke ya, saya lanjutkan. Macam-macam percabangan. Ada if else, if else, ada switch. Ya, ada 4 model. If ini adalah if biasa, if tunggal. Yang pertama adalah if tunggal. Yang kedua adalah if ganda. Yang ketiga adalah if jamak. Ya, if-nya bersarang atau if-nya banyak. Ya. Kemudian switch ini if. Kalau di algoritma kemarin di Pascal ini menggunakan case. Ya. If dan case. Kalau di PHP namanya switch. Ya. Akan kita lihat beberapa contoh seperti ini. Pernyataan if untuk melakukan eksekusi pada suatu statement, jika kondisi ini if terpenuhi, maka adalah true. Jadi sama dengan algoritma kemarin. Maka dasar dari teknik pemrograman ini, Anda harus lulus algoritma. Sama. Kalau if awali kurung kurawal, kemudian ditutup dengan kurung kurawal, tutup. Kurung kurawal. Nah, itu Anda lulus. Oke, saya contohkan. Saya campur di sini saja. Variabel nilai sama dengan 70. Berupa angka ataupun kita bandingkan. If, jangan lupa, kurung buka, kurung tutupnya. Kemudian variabel nilai, saya bandingkan, jika lebih besar dari 70, maka dinyatakan lulus. Kalau nilainya 70, berarti kalau lebih besar saja, tidak lulus kan. Oke, tapi saya tambahkan dengan sama dengan. Kemudian, kurung kurawal buka, kurung kurawal echo, Anda lulus. Oke, di sini nanti bergabung ya, artinya bergabung itu nempel di nama saya, karena di sini tidak ada BR-nya. Saya tunjukkan. Ya. Saya refresh. Nah, itu bagus, Anda lulus, ya kan? Dempet. Jadi harus jeli, maka harus ada BR-nya.
DR-nya boleh Anda taruh dimanapun. Di sini juga boleh. Kalau di sini atau di Anda lulus ini. Oke, saya cek di sini. Saya tambahkan di sini juga tidak apa-apa. DR. Oke, saya simpan. Saya refresh. Cekkan. Selamat datang di tahun 2021. Masih bagus. Anda lulus. Itu penggunaan percabangan menggunakan if. Kalian bisa pelajari di contoh-contoh saya. Kalau tidak paham bisa kita bahas di grup ya. Seperti ini. Oke, ini yang if tunggal. Oke. Berikutnya pernyataan if ganda. Ini adalah if ganda. Jadi ada dua statement. If yang pertama itu kita masuk di pernyataan yang true. Else itu adalah pernyataan yang false. Contoh seperti ini tadi. Oke. Contoh ada di samping. Maka if variabel nilai lebih besar 60, Anda lulus. Else, echo, Anda tidak lulus. Itu penggunaan if ganda. Kalian bisa coba, bisa kopas seperti ini sudah bisa jalan. Oke. Berikutnya, if bertingkat, bersarang, if jamak, istilahnya banyak. Jadi, if, else, if, else, if, else. Seperti ini. Sama dengan algoritma kemarin. Kalau kalian lulus pasti sudah sangat paham, hanya sintaknya saja yang beda. Oke. Kemudian pernyataan menggunakan switch. Membandingkan suatu variabel dengan beberapa nilai serta menjalankan statement tertentu jika nilai variabel sama dengan nilai yang dibandingkan. Keluar dari block statement menggunakan break. Keluarnya adalah break. Jadi, keluar dari switch itu adalah break. Exit. Nah, kalau kita mau keluar exit, harus ada breaknya supaya dia berhenti, tidak berlanjut di case yang kedua, ketiga. Begitu ketemu, maka langsung di break. Jadi begitu ketemu, langsung keluar. Berbeda dengan if. Kalau if, begitu ketemu, dia langsung keluar otomatis. Kalau menggunakan switch, diarahkan, tidak otomatis. Harus ada break-nya supaya dia keluar dari case. Kalau tidak pakai break, dia akan ngecek terus. Case 1, case 2, pada saat case 1 ketemu, maka kalau tidak ada break-nya, dia akan ngecek case 2, case 3. Ini akan menjadi boros di server. Memori yang ada di server akan menjadi lebih lama. Maka harus gunakan break. Kalau ada break-nya, begitu ketemu, ini langsung keluar. Break-nya akan keluar, tidak mengecek case 2 dan case. Seperti itu. Oke. Silakan kalau ada yang bertanya ya. Oke, ini hanya latihan, nanti kalian bisa coba di rumah. Bukan tugas di sini ya. Saya tidak banyak tugas ya. Sekali-sekali saja saya kasih tugas. Silakan motif seperti ini, kalian bisa atau tidak. Kalau tidak bisa kalian tanyakan, source code-nya bisa disertakan di WA, grup WA. Sekarang masuk ke perulangan. Perulangan ada 2. Maaf Pak, ada 3. Pak. Iya, silakan. Kondisi di mana kita menggunakan if, di mana kita menggunakan else if. Oke. Di kondisi apa Pak? Ya, oke. Jadi gini, kalau menggunakan if, tadi kan ada yang namanya if. Nah, if saja, macam. Kalau pilihannya cuma satu saja, maka gunakan if. Contoh, seperti yang tadi, kalian hanya menampilkan yang lulus saja. Ya, berarti if-nya pakai if tunggal. Kalau menggunakan misalkan adalah
yang ada dua, if ganda, kalian bisa menampilkan lulus atau tidak lulus. Jadi kan ada dua, maka gunakan if else. Kalau if-nya jamak, if yang lebih dari dua. Contoh adalah lulus, tidak lulus, tetapi yang tidak lulus masih dicek lagi apakah dia bisa apa istilahnya ya, bisa mengulang atau tidak mengulang. Seperti itu. Jadi if-nya, jadi tergantung dari pernyataan kalian yang kalian inginkan itu ada jawaban. Gitu Mas. Jadi kalau jawabannya hanya satu saja, maka gunakan if tunggal. Kalau jawabannya dua, gunakan if ganda. Kalau jawabannya lebih dari dua, gunakan if else if. Else. Switch pengganti dari if ganda. If jamak. Bisa lebih dari satu. Tapi yang saya adalah if. Yang lebih mudah. Kalau switch jarang kita pakai, tapi ada. Itu. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Oke, nanti bisa diulang di video ini. Oke, ini tugas, ini hanya contoh saja. For, while, nah seperti itu. For, khusus, for ini yang urutan berupa angka, ini akan lebih simpel kalau menggunakan for. For sintaknya seperti ini, variabel i, langsung kita bikin sebuah variabel. Jadi di PHP itu pada saat kita menggunakan for, tidak perlu dideklarasikan, langsung ditanam di dalam, itu juga bisa langsung. Variabel adalah satu, diisi dengan satu. Sekali lagi, sama dengannya satu adalah variabel sebuah statement dari string atau berupa kalimat atau berupa nilai yang dimasukkan ke dalam variabel. Variabel i diisi dengan satu, kemudian variabel i adalah batas maksimalnya, kurang dari sama dengan 10. Variabel i plus plus, artinya variabel ini dijumlahkan atau diinkrementkan satu step berikutnya. Ya, saya ambil contoh. For belum buka, variabel i sama dengan 1, kemudian titik koma, variabel i jadi sama dengan 10, kemudian stepnya berapa? Maksudnya mau ditambahkan berapa? Mau ditambahkan 1 setiap kali atau ditambahkan 2 dan seterusnya. Kalau di sini saya ambil contoh, saya tambahkan 1, variabel i plus plus. Oke, kurung tutup, kemudian kurung buka, kurung kurawal tutup, di sini echo perulangan ke ini bisa kita langsung di dalamnya langsung kita ketik variabel ya, atau kita pisah menggunakan HTML yang kita tutup standar. Tapi yang paling bagus adalah tetap benar-benar kita sendirikan mana sintak HTML dan mana sintak PHP. Maksud saya adalah ini saya tutup, saya concat dengan variabel i, concat lagi, ya, kemudian dengan br. Br ini fungsinya untuk ganti baris tadi. Jadi akan saya ulang 10 kali. Saya simpan. Oke, saya refresh di sini. Kita coba cek. Ups, ada error di indeks PHP online 15. Jadi di sini adalah ada sintak error ya, di dalam program PHP-nya pada baris ke-15. Pada baris ke-15 seperti ini. Ada sintak error. Oke, sebentar.
variabel I. Sorry, variabel I ya, bukan variabel 1. Oke. Save. Saya refresh. Oke. Bisa dipahami untuk proses looping for. Oke, ya. Nah, ini masih nyambung dengan Anda lulus. Maka Anda lulusnya saya kasih BR. Nah, contoh saja ya. S. Nah, jadi lebih rapi. Kalau BR-nya ada 2, boleh. Lebih rapi lagi. Gitu. Oke ya. Itu kalau menggunakan while, for. Di bawah ada keterangan di sini untuk for, nilai awal, nilai akhir, dan counter. Mau dijumlahkan berapa? Oke, ini biasa umumnya seperti ini kalau for. While seperti ini. Sama dengan algoritma. Variabel I, terserah kalian mau pakai menggunakan for maupun pakai while. Boleh. Kapan menggunakan for, kapan menggunakan while, kalau ini terserah kalian. Dan pengennya seperti apa. Oke. Jadi sama. Oke. Kalau menggunakan while, saya punya variabel I. Ini adalah nilai awalnya 1. Kemudian while, kurung buka, kurung tutup, variabel I kurang dari sama dengan 10. Nilai awal, kemudian batas, dan increment-nya. Ini. Kemudian increment-nya adalah variabel I plus. Sama dengan for. Nilai awal ini, for, itu ada di sini. Kemudian batasnya, itu ada ini, sama. Increment-nya, itu ada di sini. Sama persis. Silakan kalian mau pakai yang for atau while. Perulangan if. Ini pengulangan while. Dan supaya ada perbedaan. Refresh. Error lagi di baris ke-19. Kita cek di baris ke-19. While variabel dolarnya nggak ada. Variabel dolar I. Jadi harus paham singkatnya. Saya refresh. Oke, seperti itu ya. Bisa dipahami menggunakan if dan while. Oke. Tulis contoh, sudah selesai. Kemudian kita cukup sampai, silakan kalau ada pertanyaan. Pak, kira-kira untuk auto increment-nya bisa diatur jadi bilangan nggak? Soalnya itu kan dicontoh cuman I++ gitu, Pak. Iya. Maksudnya selain plus gitu dah. Ya, maksudnya kan kalau I++ itu counternya plus 1. Dibuat 2 itu bisa nggak? Diatur bisa. increment-nya. Ya, bisa. Pak sintaknya. Ya. Sama. Kalau plus itu hanya 1. Apapun. Atau min. Atau min berarti mengurangi 1. Ya kalau mau ditambahkan 2 misalkan, ya kalau 1 dan 2 ya, mau dijumlahkan 2 artinya setelah 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Oke, saya contohkan. Untuk yang ini, yang for, ya sama saja. Kalau plus itu adalah 1, kalau mau dibuat 2 ya I plus 2. Oh, iya Pak, paham. Nah, gitu ya. Jadi ya Pak, terima kasih penggantinya, Pak. ya, oke. Jadi ini juga sama dengan I variabel I plus 1.
Ini kan ada 3 digit, sama di familiarnya I++. Oke, saya contohkan yang 2, apakah berjalan? Saya simpan. 1, 3, 5, 7, 9 hasilnya. Ups. Oke, sebentar. Plus. I plus 2. Oke, sorry. Di sini variabel I sama dengan I plus. Oke, ya. Kalau pakai while. Kita cek. Ups. Maaf. Incrementnya Pak, yang incrementnya 1 plus 2 itu enggak bisa Pak. Itu kan penyebutnya. Ya, oke. Ini yang if itu tidak bisa. Ya, kalau yang saya coba dulu untuk yang while, apakah dia berhenti? Oke, jadi yang for pasti plus dan min. Jadi saya salah, tapi untuk pembelajaran semua. Kalian agak bisa tahu. Oke, seperti itu. Lebih fleksibel menggunakan while. Tapi kalau memang urut berupa angka, maka menggunakan for. Sama saja. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Increment itu berlaku angka atau hanya huruf Pak? Atau bisa huruf maksud saya Pak? Bisa huruf. Increment itu kan variabel ya kalau huruf. Tapi biasanya berupa array. Kalau ini kan masih belum. Kalau menggunakan database, increment-nya adalah otomatis. Artinya increment-nya akan menjadi satu-satu terus, selanjutnya. Kalau menggunakan while. Kalau digabung dengan database, maka setiap rekodnya itu tidak perlu ada increment seperti ini. Kalau menggunakan database, itu akan otomatis. Ini tidak usah kalau pakai while. Karena sudah dideklarasikan di dalam database. Menjadi sebuah array. Kalau itu akan otomatis. Huruf juga bisa. A sampai dengan Z, misalkan. Ya bisa saja. Kalian bisa coba. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Berarti menyesuaikan variabelnya itu ya Pak ya, itu sudah disebutkan itu. Betul ya. Jadi kalau variabelnya I ini angka, ya berarti ya, filternya ini juga harus angka. Kalau berupa teks, ya harus teks atau string. Variabelnya diisi A. Saya coba ya. Saya coba, misalkan I yang di bawah ini adalah A. Apakah bisa? Saya coba dulu. Sampai Z. Tapi ini tidak perlu. Langsung saja. Variabel. Kalau saya BR, saya begini saja. Saya urut saja. Kemudian ini tetap harus plus. Apakah bisa? Kita coba saja. Tapi ya jarang ya kita gunakan seperti ini. Saya juga belum pernah pakai. Saya coba. Ups, ternyata tidak bisa. Kalau huruf tidak bisa. Oke, ya seperti itu. Tapi jarang sekali ya, hanya looping itu berupa angka atau berupa data. Ups, ini looping terus tidak tercegah. Ya, itu contoh ya, mana yang bisa, mana yang tidak. Oke. Ada
Ada pertanyaan lain? Materi ini, Tech Pro ini kalian boleh pakai bahasa program lain ya, nggak apa-apa. Karena pengantar saya pakai PHP. Kalau yang menggunakan JavaScript, kalau yang menggunakan Java, ASP, ataupun menggunakan Python, itu juga boleh. Karena kan saya tidak fokus ke bahasa program, tapi teknik dalam program. Intinya sama. Oke, silakan. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, saya akhiri. Oke. Pak, ya. Wah, ya, dalam silakan. Boleh ada for lagi, Pak? Apa ada perlu kayak penambahan lain-lain? Bisa. Jadi for di dalam for di algoritma kemarin itu kan juga saya ajarkan for di dalam for. Artinya kita menggunakan koordinat X dan Y untuk baris dan kolom. For di dalam for. For pertama untuk baris, for kedua untuk kolom. Jadi sebuah titik koordinat itu for di dalam for. Contoh sederhananya. Seperti itu Mas. Ada di algoritma kemarin. Oke. Oh ini Mas Satria. Mas apa Mbak ini? Satria. Untuk tugasnya yang mana? Yang pertemuan keempat. Tugas pertemuan keempat itu masih 8 orang. Habis ini akan saya buka, saya kasih waktu sampai besok, hari Minggu. Silakan dikerjakan, kuncinya ada di pertemuan hari ini. Itu Mas Satria ya. Oke. Pertemuan 5 tidak ada tugas. Ya. Kebanyakan tugas nanti pusing. Ya. Jarang-jarang saya kasih tugas. Ya. Nanti di pertemuan ke-7 itu akan ada kisi-kisi untuk UTS-nya. Ya, akan saya jelaskan. Ya, jadi kalian mungkin bisa gini, kalian bisa urunan beli server satu kelas bisa dipakai, tinggal menggunakan folder name saja. Misalkan techpro.com/name kalian berapa. Jadi satu hosting bisa dipakai banyak mahasiswa. Itu juga boleh nanti, ya, biar lebih irit lagi. Oke, seperti itu. Ada yang mau tanyakan lagi? Tidak ada ya? Baik, kalau begitu pertemuan hari ini untuk pengantar PHP dan materi selection dan white looping itu sudah secara detail, semua ada di materi. Kalau kurang jelas, kalian bisa lihat ulang lagi. Ini sudah saya record, jadi kalian bisa lihat di channel YouTube saya masukkan di dalam Elina, pertemuan kelima. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama.